Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan tentang malaikat, bahwa malaikat adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat bersaf-saf menunggu perintah dari Allah. Kemudian malaikat juga yang melarang perbuatan maksiat, dan malaikat juga yang membacakan ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah. Dan memang malaikat itu bukan sekutunya Allah, tapi pesuruhnya Allah. Allah itu satu, tidak perlu wahid, tidak perlu bantuan siapapun, termasuk malaikat. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-5 surat As-Saffat. Ayat yang ke-5 surat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Dialah Allah, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Nah, ini penggambaran lain dari salah satu sifat Allah ya. Sebelumnya disampaikan ilahakum wahid, bahwa Allah Tuhan itu Tuhan yang satu, tidak bersekutu. Ya. Penjelasan selanjutnya bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Kalau kita mempunyai hati yang hidup, melihat langit penuh dengan perbedaan bintang misalnya, dia akan merasa ada yang mengatur ya, bahwa bintang-bintang bercahaya berkelap-kelip, ada yang mengatur bintang. Dan manusia yang hidup hatinya melihat bintang itu merasa terpesona, merasa kagum. Berarti ada yang menguasai perbedaan cahaya pada bintang, termasuk tempat-tempatnya. Ya, kalau kita perhatikan ya, betapa kita takjub dengan susunan bintang. Ya. Kadang bintang bentuk segi empat misalnya ya. Artinya bentuk segi empat itu bukan lurus segi empat, tapi bintang cahayanya bersinar di segi empat titik-titiknya ya. Kadang berada di sebelah timur, kemudian bergerak di sebelah atas, kemudian ke arah barat ya. Orang yang hatinya hidup, dia akan merasa kagum dan takjub. Sementara orang yang hatinya mati,
cuma selewat aja melihatnya. Oh iya, lagi banyak bintang gitu. Padahal bintang itu banyak fungsinya ya, salah satunya untuk penunjuk arah ya. Rabbus samawati wal ardh, begitupun Rabb selain di langit ya, atau Rabb langit, dia juga Rabb bumi ya. Rabb langit kita sudah tahu bagaimana bentuknya ya. Bagaimana bentuk ciptaannya ya, sementara bentuknya Allah kita nggak pernah tahu. Goib ya. Kita memandang langit aja banyak yang goib ya. Tahu-tahu sedikit kelihatannya bintang, tahu-tahu banyak, kita nggak ngerti itu, ya. Jadi betapa beratnya kita ketika kita melihat atau ingin mengetahui roh ya, Tuhan. Untuk hal yang kelihatan saja kita nggak ngerti. Ya. Begitupun wal ardh, dan bumi. Roh bumi ya. Bumi ini kita tahu sedikit saja ya. Mengetahui hanya sedikitlah tentang bumi. Baru belakangan aja kita tahu agak lebih banyak. Tapi secara umum kita hanya sedikit mengetahui tentang bagian-bagian bumi. Ya, kemarin saya lihat di YouTube atau di Facebook, saya lupa. YouTube ada beberapa negara yang siang terus menerus ya. Ada beberapa negara yang siang terus menerus ya. Di antaranya Norwegia dan Finlandia ya. Di bulan-bulan tertentu matahari tidak pernah terbenam ya. Di bulan Mei kalau nggak salah, Mei sampai kapan, ada yang tidak pernah terbenam, jadi selalu terlihat matahari. Bagi kita kan aneh ya. Kita negara tropis nih, kita tahu bahwa ada matahari yang terus. Tapi di negara seperti Norwegia, Finlandia, mungkin Swedia ya, yang dekat dengan kutub utara itu, kadang ada hari yang tidak pernah malam gitu. Ada hari-hari tertentu kita selalu melihat matahari. Madam, saya nggak kebayang tidurnya kapan, siang terus. Yang paling senang kayaknya anak-anak tuh main terus kayak gitu. Tapi ada waktunya lah, manusia tetap butuh tidur kan. Nah, yang terlihat itu ada bulu. Apa kabar bulu Ani? Yang terlihat itu ya, matahari itu redup-redup gitu, kayak mendung-mendung itu. Masya Allah, di daerah Norwegia, Finlandia ya, daerah Eropa Barat dan dekat ke utara ya. Jadi kita itu hanya mengetahui sedikit saja di bumi ya. Pengetahuan tentang laut dalam ya, tentang laut dalam, lautan dalam itu baru belakangan aja ketika kita temukan kapal selam. Kapal selam terus ditambah dengan kapal selam berbasis energi nuklir sehingga masuk ke dalam lebih jauh. Itu pun banyak kapal selam tak berawak untuk penelitian. Ternyata ada hal-hal yang kita nggak ngerti di bumi itu di laut. Begitupun di darat. Ya. Menyelamnya kita di darat itu untuk penelitian minyak bumi dan sebagainya, itu kita juga belum banyak tahu. Mana kita tahu titik di bawah rumah kita ini ada apa ya? Bisa saja ada minyak gitu ya. Jadi kaya mendadak. Di bawah rumah kita sekarang nih, atau yang kita duduki, kita nggak tahu ada apa di bawahnya. Ya. Kalaupun dicari butuh biaya yang sangat besar. Ya, bumi luar biasa. Ini contoh gampang. Saya pernah ngobrol dengan praktisi dari energi panas bumi ya, di daerah Lampung. Ya, sebelum
tsunami Lampung dulu. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak, sebenarnya kekuatan panas bumi untuk jadi listrik di Gunung Raja Basa ini, namanya Gunung Raja Basa itu Lampung. Waktu itu saya lagi keliling-keliling. Ada bedanya tuh ketika mengelilingi Gunung Raja Basa, ya, itu saya naik motor kurang lebih 2 jam. Ya, Gunung Raja Basa itu di selatan Lampung, daerah Kalianda. Saya mengelilingi itu dari titik A sampai balik lagi ke titik A, mengelilingi Gunung Raja Basa itu 2 jam. Kalau Gunung Salak itu saya pernah kelilingin dulu sampai ke arah Parakan Salak sana, Bandungan, kemudian ujungnya di mana di apa sih, Karacak gitu ya. Terus itu 8 jam, gede banget Gunung Salak. Ya. Saya tanya, Pak, berapa kekuatan Gunung Raja Basa ini kalau dieksploitasi untuk listrik? Saya bilang, saya tanya, dia bilang apa? Pak, satu Gunung Raja Basa ini gitu, itu bisa menerangi listrik 2 provinsi gitu, Lampung dengan Sumatera Selatan. Masya Allah, kaget ya. Jadi satu gunung ini bisa menjamin listrik di 2 provinsi, Pak? Iya. Masya Allah, saya kepikir itu banyak banget kan di Indonesia ini gunung kayak gini. Raja Basa itu cuma kecil aja dibanding Salak, mungkin bisa 3-4 kalinya. Kalau Salak itu bisa lebih besar ya, 3-4 kali lah. Belum gunung-gunung lain dari Aceh sampai Merauke mungkin. Ya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah Indonesia, kalau penguasa Indonesia itu mau urus salah satunya energi panas bumi, itu listrik bisa gratis mungkin ya. Mobil listrik bisa di mana-mana. Ya. Dari satu gunung aja bisa 2 provinsi, bayangkan. Kita di Indonesia ini berapa puluhan gunung, ratusan mungkin gunung. Di Bogor aja berapa? Salak, Kalimun, kan arah sana ada Gunung Gede, sana ada Pangrango dan sebagainya. Banyak benar ya. Jadi itu salah satu hal di bumi yang kita nggak tahu, masih sedikit pengetahuan kita tentang itu. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, langit dan bumi, kita nggak tahu, itu sedikit yang kita tahu. Apa itu? Ada awan, ada udara, ada cahaya, ada hewan-hewan yang mengambang ibaratnya di antara langit dan bumi. Kita nggak tahu, sedikit-sedikit aja kita tahu. Ya, ternyata hewan-hewan yang ada di udara juga ada yang bermanfaat dan ada yang membuat kita sakit gitu. Ya, penularan virus dan sebagainya itu dalam udara. Ya. Termasuk ternyata kita tahu juga di udara ini ada serbuk sari dari apa? Dari padi, dari jagung, ya kan disebarkan lewat angin. Arya, angin itu salah satunya untuk mengawinkan. Ternyata di udara yang rasanya kita nggak ngeliat ini ada calon-calon makanan kita, ya. Karena disebarkan lewat angin, dan makanan pokok orang manusia itu disebarkannya lewat angin. Ya. Ada padi di sana, ada jagung di sana, ada gandum di sana. 3 tuh yang pokok ya. Padi, jagung, gandum. Dan itu disebarkan lewat angin. Ada di udara, ada di antara langit dan bumi gitu. Itu sampai contoh aja. Betapa kita tidak ngerti dan tidak ada yang sanggup menyatakan ini adalah saya yang ciptakan, ini adalah saya yang atur. Ada. Ya.
belum lagi kelembaban, misalnya yang kandungan air, sesuatu yang naik ke atas. Apa sesuatu yang naik ke atas itu? Ya, bukan asap tetapi uap air. Ya. Waktu Al-Quran diturunkan itu gak kepikir bahwa laut itu menjadi sumber hujan, gak kepikir. Bahwa laut, sungai, danau itu menjadi sumber hujan, gak pikir. Dia cuma taunya ya memang ada panas dan sebagainya, tapi panas itu naik membawa butiran-butiran air yang berupa gas yang sangat kecil sampai menjadi awan. Itu diketahui belakangan aja. Siklus hidrologi kita tahu belakangan aja. Ya. Jadi di antara langit dan bumi pun ada uap air. Bahkan tubuh kita pun menguap. Tubuh manusia pun menguap. Tanaman menguap. Dari hewan pun menguap. Naik ke atas. Jadi di antara keduanya itu luar biasa Allah berikan. Kalau hati yang hidup, dia pasti akan kagum dan ingat bahwa ada yang mengatur ini semua. Wa rabbul masyariq, dan Tuhan tempat terbit matahari, masyriqi wal maghrib. Ya. Tuhan tempat terbit matahari. Nah, ini kita perlu agak kita latihan untuk memahami apa sih yang Allah berikan dalam Al-Quran ini. Kok Allah cerita tentang tempat terbit matahari, masyriq wal maghrib, dan kira-kira begitu. Ya. Coba kita perhatikan ya. Matahari tempat terbitnya di mana? Nah, ini kita perlu tahu juga. Di mana tempat terbit matahari? Ya, kalau kita perhatikan, tempat terbit matahari ada di seluruh bumi. Coba kita perhatikan. Ketika matahari terbit di satu titik, ya, di satu kota, satu kampung, terbit di situ, matahari di situ. Kampung itu melihat matahari terbit, maksudnya. Di sisi lain, kampung lain melihat matahari tenggelam. Benar nggak? Sekali lagi ya. Ketika satu kampung melihat matahari terbit, misalnya kita kampung Gunung Letik dan sekitarnya ya. Di sisi lain, kampung yang berbeda melihat matahari tenggelam, terbenam. Jadi kalau dikatakan Allah lah Tuhan tempat terbit matahari, berarti Allah juga Tuhan bagi tempat tenggelam matahari, dan ada di seluruh bumi, berkeliling terus. Ya, Masya Allah. Jadi kita lihat ya, bagaimana Allah menggambarkan kekuasaannya terhadap bumi. Dan waktu itu di masa lampau belum begitu paham orang. Di masa lampau cuma diingatkan urusan terbitnya matahari itu Allah. Dari mana dia terbit itu Allah. Ya. Coba kita perhatikan ya. Di sini terbit, di sana tenggelam. Di sini terbit, di sana tenggelam. Terus ketika bumi bergerak begitu. Ya. Di sini terbit, di sana tenggelam. Oh begitu. Bentar lagi nih ya. Ya. Di Indonesia bagian barat udah mulai agak kelihatan mungkin ya sedikit. Tapi di bagian tengah, bagian timur kan udah selesai. Ya, kita jam 6 misalnya mungkin jam 8, di ujung lagi itu udah jam 9, udah terang benderang. Ya, di kita baru terbit. Di balik bumi kita mungkin baru terbenam. Di balik bumi yang kita lihat, yang kita bincang. Ya. Itu nomor satu tentang tempat terbit matahari. Pertanyaannya adalah apakah tempat terbit matahari hanya ada di bumi? Tidak, karena matahari adalah bagian bintang, dan bintang pun banyak, miliaran.
tahu ketika kita melihat teleskop yang lebih besar gitu. Semakin banyak teleskop yang bisa kita rancang, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita nggak ngerti. Bagaimana proses perputaran bintang-bintang? Bahwa matahari adalah sebuah bintang. Pak, kalau kita ngomongin matahari bintang terus kita ngaji bukan sih Pak? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita paham, kita ingat, kita lihat bahwa matahari yang selalu kita lihat setiap hari itu kekuasaan Allah. Tidak ada yang berani menyatakan bahwa dia yang menguasai matahari dengan sinarnya yang membantu seluruh makhluk, ya. Mulai dari tumbuhan, tanaman, hewan, bahkan manusia, semua dibantu oleh matahari. Itu bayar listrik aja berat ya, ketika ada lampu berapa biji di rumah kita ya, bayar listrik itu luar biasa berat. Apalagi sekarang ya, semuanya naik. Mudah-mudahan doa kita juga naik. Ya. Jadi ya memang ini disebutkan dalam supaya apa? Supaya kita dulu manusia, mulai dari manusia zaman jadul sampai zaman sekarang dan yang akan datang, itu sadar ada di depan mata itu kekuasaan Allah. Ya. Warabbul masyariq, Rabb bagi tempat terbitnya matahari. Ini kajiannya bercampur dengan astronomi ya. Ayat selanjutnya ayat ke-6 surat As-Saffat. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit ya. Zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit yang dekat ya, dengan dunia maksudnya. Bizinatil kawakib, dengan hiasan gugusan bintang. Nah, ya. Allah menyatakan bahwa Allah lah yang menghiasi langit. Unsur keindahan menjadi salah satu unsur yang menguat di sana. Ya. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami menghiasi langit yang dekat ya, maksudnya terlihat sama ad-dunya. Ya. Dengan bizinatil kawakib, dengan perhiasan gugusan bintang. Aduh. Kita bayar gimana nih? Allah yang menciptakan gugusan bintang kawakib ya, dengan unsur keindahan. Dan memang kalau kita perhatikan ya, bintang itu di satu sisi kita melihat ya warnanya cerah berkelap-kelip. Ketika kita belok ke sebelah kiri melihat bintang yang di sini, yang kanan udah agak sulit dilihat tuh. Mana ya bintang yang tadi kita lihat ya. Kalau di Bogor agak sulit-sulit sedikit ya melihat bintang, karena sering mendung ya. Tapi di beberapa daerah ya, indah benar. Bisa kita lihat, oh ini bintangnya sebelah sini. Coba kita lihat kayak melihat apa ya yang kita cintai, itu sesuatu yang kita cintai tapi malu-malu atau ada lagi kita keliling sebelah sini, sebelah sana terang. Keindahan yang ada di susunan kawakib, di susunan bintang ya, merupakan salah satu unsur yang menjadi penciptaan, dasar penciptaan. Dan benar ya, yang namanya melihat bintang itu kan tersebar ya, tidak ada bintang yang ngumpul gitu ya. Di sini bintang melulu, di sana nggak ada, enggak, ini tersebar dari ufuk yang kita lihat, dari ufuk sana terus. Kalau kita naik ke
apartemen ataupun hotel ya. Sebelah sana kita melihat bintang. Kita lihat lagi di sebelah sana. Kalau kita ke sisi hotel yang di sebelah kiri misalnya ya, sebelah kanan, ternyata melihat bintang juga. Seluruh ufuk kita lihat bintang. Ada susunan bintang. Begitulah keindahan yang disematkan di gugusan bintang. Masya Allah. Gak kebayang oleh kita bagaimana bagaimana menyusun jutaan miliaran bintang, dan hati yang hidup, hati yang respon dia, ada gerak di sana. Bintang itu ada di depan mata kita, hampir setiap malam kita bisa lihat ya, cahaya yang demikian. Jangankan bintang, kunang-kunang aja ya, kunang-kunang itu kita ngelihatnya begitu kagum, tapi kunang-kunang kan ada redupnya juga, ada siangnya juga, ada matinya juga namanya kunang-kunang ya. Ada waktunya juga dia selesai ya. Tapi kalau bintang, dari kita kecil, dari kita melek mata, kalau kita bisa lihat, itu selalu ada hingga sekarang ya. Jadi betul unsur keindahan ya, disebutkan oleh Allah di sini. Di langit yang dekat, disebutin di langit yang dekat, mungkin yang bisa terlihat oleh manusia pada waktu itu ya, 1400 tahun sekian ya, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang itu bukan menjadi kajian-kajian yang luar biasa, kajian tentang bintang. Ada lagi kajian tentang meteor mungkin nanti ya. Kemudian tentang komet ya, yang datangnya puluhan tahun sekali itu, bayangkan ya. Dan selalu berulang. Masih saya ingat tuh komet Halley tahun 83 atau 85, datang lagi kemarin tahun puluhan tahun. Kita belum tentu bisa ketemu lagi. Dan itu rutin gitu. Siapa yang bisa menggerakkan itu, Masya Allah? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum